berkaitan dengan rencana ini. Iya. Saya berpikirnya ikan itu peternakan, perikanan ya, budidaya. Ya. Diluruskan ini sama Pak Dian. Sebelumnya ya saya ucapkan terima kasih kepada Dian, ini selaku, pelaku sekaligus koordinator ini ya, para budidaya ikan lele di daerah khususnya di Bogor ya, Pak Brian ya, Iya, Pak. betul. Nah, kebetulan saat ini ada rekan kita, ini rekan mahasiswa tingkat akhir ini. Kenalkan ini Pak Brian, ini Khairul Rafi ya, panggilannya Rafi ya. Iya, Iya, paham. iya. Ya, gitu. Baik, jadi di kesempatan siang ini, khususnya kami ini, saya dengan Raffi ingin melakukan proses konfirmasi berkaitan dengan rencana pembuatan mesin sortir ikan lele sesuai dengan saran dari Pak Brian ya. Karena ada kebutuhan, situasinya berkaitan dengan mesin sortir ini, tentu berharap bahwa mesin ini itu sesuai dengan kebutuhan kondisi real yang ada di lapangan. Iya. Nah, ini juga perlu digarisbawahi bahwa di dalam proses, pembuatan ataupun perancangan yang berkaitan dengan mesin sortir ikan lele ini, khususnya ikan lele ini Pak Brian ya, jadi belum ikan yang lain ini ya, masih ikan lele saja. Nah, ini rencananya akan kita buatkan ajuan proposal ya, Ya. untuk diajukan menjadi, calon penyelesaian tugas akhir sekarang ini semester 7. Nah, berarti sifatnya ajuan proposal untuk diseminarkan. Ya. Selanjutnya nanti penyelesaiannya di semester 8. Harapannya sebetulnya mesin sortir ini bisa sampai dibuat dalam bentuk prototipe. Ya. Bahkan kalau memungkinkan bisa diuji cobakan gitu ya. Nah, apakah lokasinya nanti di sana, di UMKM-UMKM yang sudah berada di bawah koordinasi Pak Bian langsung, atau mungkin di area yang relatif terjangkau. Itu harapannya, tapi bergantung nanti tingkat kesanggupan Raffi nih untuk bisa menuntaskan apakah memungkinkan tidak dari sisi waktu sampai dengan pembuatan prototipe. Karena memang harapannya dalam proses pembuatan prototipe itu bukan hanya mechanical saja, tapi juga ada komponen-komponen elektrikalnya segala macam itu sudah menyatulah di sana. Gitu ya. Paling gambaran umum kalau tidak keberatan Pak Brian kita coba dengarkan terlebih dahulu apa yang diproposkan, diusulkan dari saudara Raffi ya. Kemudian nanti dikomentari kalau umpamanya kondisinya ini cocok ya kita akan lanjut, kalau umpamanya salah langsung saja diksi Pak Brian, ini salah, bukan begitu, harusnya begini. Saya kira karena memang tujuannya adalah untuk mencarikan solusi yang terbaik dalam kebutuhan budidaya ikan lele itu seperti apa. Nggak apa-apa ya Pak Brian ya, kita Boleh, dengarkan boleh, dulu Pak. ya. Boleh, boleh. Oke, silakan Raffi mungkin bisa slide share, ada yang perlu disajikan, kalau umpamanya ada PowerPoint-nya silakan gunakan PowerPoint. Raffi kalau bisa ini direkam saja ya, rekam di lokal aja. Ya, oke.
Potong dulu, Vi, Ya, koreksi dulu ya. saya potong dulu ya. Mulai Ini dari barangkali ya, enggak, bukan bukan. Jadi saya lupa tadi memberi tahu ya, khususnya Pak Brian. Jadi background kami ini Pak Brian ya, saya dengan Raffi, ini kan berada di lingkup Politeknik Manufaktur ya. Sementara Politeknik Manufaktur itu sama sekali tidak bersinggungan dengan perikanan. Jadi lebih banyak pada dunianya manufaktur kan begitu ya. Proses mulai dari perancangan, kemudian implementasi pembuatan dan seterusnya. Sehingga apa yang disajikan oleh Raffi ini barangkali ada yang kurang tepat. Nanti silakan Pak Brian mau untuk melakukan proses koreksi ya Pak ya. ya, Oke, boleh. baik. Dilanjut, lanjut. Saya khawatir nanti salah menangkap. Oh, ini orang perikanan kok tidak mengerti gitu ya. Karena memang kita bukan orang perikanan, manufaktur ini khususnya. Ya. Silakan dilanjut, Raffi. Mungkin Pak sebelum saya lupa ya, Ya, saya ya. mau ngasih masukan dulu. Pertama, Oke. eh, kata bahasa Inggrisnya bener nggak grading atau pakai A itu? Grade ya, jadi Ya. grading. Ini orang orang Tasik nih, orang Garut yang kayak ini Raffi ini. Nah, kemudian yang kedua, kalau segmen segmen itu berarti bukan segmen sortir. Karena di sini kan timeline. Jadi ini mah segmen budidaya. Hmm. Jadi kalau kalau sortir itu dia mulai dari ukuran nol sampai apa? Ukuran nol sampai 1 cm. Itu sortir ya. Meter. Kemudian 23 cm. Kemudian 45 cm, 56 cm, 78 cm. Nah, itu masuk ke dalam segmen pembenihan dalam budidaya segmen pembenihan. Kalau ya, ya, jadi kalau disebut pembenihan itu sortirnya itu mulai dari tadi ya betul kalau secara jangka waktu mah 15 12 hari lah sortir pertama itu 12 sampai 15 hari. Nah, itu paling yang didapat itu nanti ukurannya itu ada 01 sama 12, paling banter juga 2 3 cm. Jadi nanti akan terbagi ke 3 ukuran setiap sortir itu. Gitu. Kalau pakai sortirnya manual gitu. Nah, terus dari situ naik ke 23 ukuran 34, 45, 56 sampai 78. Nah, ukuran 78 itu itulah segmen utama pembenihan menuju ke pendederan atau ke pembesaran. Nah, kalau pendederan itu antara aja sebenarnya. Biasanya orang-orang beli di ukuran 23 cm atau 34 cm, dibesarkan selama sebulan, dia nanti masuk ukuran ke 78 cm atau 89, 9, 10 sampai 11, 12. Hmm. Nah, itu masuk segmen pendederan. Nah, sedangkan pembesaran dia itu pembenihannya apa sortirnya sudah mulai ukuran besar. Hmm. Jadi sudah mulai ukuran dia sana tebar ukuran 78. Sortir pertamanya setelah sebulan itu berarti sekitar 4 ya, berarti sekitar ukuran 11 12 disortir. Nah, Hmm. nanti sortir lagi per 2 minggu dia pokoknya hitungannya per 1 minggu itu mereka itu biasanya naiknya 1 cm kalau ngasih makannya benar. Jadi kenaikan ikan lele itu per minggunya itu 1 cm panjangnya. Jadi supaya kalau pembesaran itu sebenarnya budidaya ikan dari ukuran 7 8 cm atau 11 12 cm sampai ukuran lele konsumsi. Nah, itu makanya pasti alat sortirnya akan lebih besar gitu. Ya. Dan itu lumayan tuh pekerjaannya tuh PR tuh kalau nggak mekanisasi tuh Hmm. pegel Iya. karena ukurannya jadi tidak presisi ukurannya kan. Makanya eh, pakainya kan pendekatan aja, range aja. Oh, ukuran sekilo
sekilo 8, sekilo 10. Kalau lele yang, nah itu kan panjang sekitar 20 cm, berat sekitar 125 gram. Gitu. Nah, ya. Itu aja ya. Lanjut mangga. Ya, banyak koreksinya ini. Boleh, boleh. Oke. Punten, satu lagi sebelum saya lupa ya. Satu lagi sebelum saya lupa. Ya. Sekarang itu lelenya itu udah nggak lele lokal sama lele Dumbo ya. Sekarang udah bergeser mulai ke lele Oh, Sangkuriang. lele Sangkuriang. Apa itu lele Sangkuriang tuh Pak Priang? Yaitu persilangan antara F2 dan F6, artinya ibu dengan anak katanya. Makanya disebutnya Sangkuriang. Oh. Gitu. Nah itu lebih kuat. Oh iya, justru lele Sangkuriang mah lebih cepat. Kalau pakai lele Dumbo dalam 15 hari itu nggak nyampe segitu. Dalam 2 bulan nggak nyampe segitu. Dia lebih lama. Gitu. Jadi kalau lele Sangkuriang itu mungkin banyak sih literaturnya tentang, nah dia itu kelebihannya satu, fekunditasnya atau jumlah telurnya itu lebih banyak dibanding lele Dumbo. Lele Dumbo tuh 20.000 ukuran 1 kilo, 20.000 butir, sedangkan lele Sangkuriang itu bisa 40 sampai 60.000. Hampir 2-3 Tergantung kali lipatnya ya. treatmentnya dan Ya, ya, kemudian ya. tahan terhadap penyakit. Maksudnya kalau nanti lele Dumbo takutnya nggak akan ketemu nanti risetnya ke lele Dumbonya. Di lapangan pasti lele Sangkuriang Iya, 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 walaupun iya. ukurannya sama. Cuma kan pilih ini gitu Pak, supaya spesifikasinya lebih pas aja. Iya, iya, oke. Nah, udah jarang orang di lele lele Dumbo itu karena lama dia. Lanjut lanjut. Berarti ini dikoreksi ya. Ya. Ya, ukuran kalau lele mah emang awal tebarnya di 7-8 cm. Karena kalau 11-12 dulu sih 11-12 waktu lele Dumbo. Wah, masih murah. Cuma kalau lele Sangkuriang karena pertumbuhannya cepat jadi di 7-8 cm. Awalnya 5-6 cm, cuma ternyata rentan terhadap penyakit cepat gitu. Makanya naik ke 7-8 cm. Jadi sebenarnya ini bukan segmen sortir kalau pembenihan, ini mah ini aja apa, segmen budidaya. Jadi budidaya perikanan itu ada 3, semua budidaya itu. Mau lele, mau nila, mau apa, pembenihan, pendederan, pembesaran itu. 3 poinnya itu. Nah kalau sortir mah tadi ukuran-ukuran. Sudah dicatat, Raffi? Ukuran-ukuran pembenihan, pendederan, dan pembesarannya sudah ya? Bagusnya mungkin YouTube itu komparasi aja ya. Bagusnya cari jurnal budidaya ikan aja, Bang. Ya. Tapi gitu. Supaya lebih iyalah, lebih, YouTube makan kadang pengalaman pribadi ya. Ya, Itu lebih ke ilmiah lah supaya ya, ya, kelihatan. ya, ya, Cari jurnal budidayanya gitu. ya. Banyak sih, udah banyak itu tentang Sangkuriang. Mangga.
ini mungkin tahapan sortir itu harus ini kan general ya, harus by ini, harus by umur ikan. Jadi Beda-beda ya. kalau umur ikannya dia sebenarnya kalau pembenihan dia baru 15 hari. Maka bak sortir yang disediakan itu ukuran 01, kemudian ukuran 12, 23 gitu. Nah, kalau tadi itu alat, kalau yang alat sortirnya bak sortir aja tadi. Kalau alat sortirnya mah, kalau ini mah kan penunjang untuk penyortiran ya. Kalau yang lain. Jadi, nah itu kemudian dia minggu umurnya kalau pembenihan itu. Berarti sudah mulai sediakan bak sortir ukuran 23, 34, 45. Nah, itu nanti akan terus tuh naik. Udah naik, beda 2 minggu, nanti dia itu naik ukurannya. Mulai 23, 34, 45 bak sortirnya gitu. Karena nanti di setiap bak itu kan ada ukurannya. Mereka itu ada ukuran. Jadi buletannya akan beda itu. Buletan di bak sortirnya nggak sama. Ya, Raffi bisa ini bisa cek di toko ikan, Pak, bak sortir ukuran mulai dari 0 sampai 11 12. Nah, didinya tadi potokeun. Kelihatan gitu. Jadi oh ukuran segini, diameternya segini. Jangan sampai kayak dulu ada mahasiswa IPB bikin bak sortir pakai apa namanya? Bukan bak sortir, dia mah alat sortir aja, berat nggak efisien gitu. Jadi pakai besi ikut PKM, cuma kan sayang akhirnya tidak di petani gitu, hanya riset aja gitu. Nah, makanya supaya nanti Raffi bisa ngecek, oh ukuran 0,1 cm itu sakumasi di bak bulat. Jadi nanti bisa kebayang prototipe rancang bangun dari alat yang akan dibangun itu mau gimana, mau bulat, mau kotak, mau kayak gimana. Tapi kita sudah ngelihat realnya gitu, real alat sortirnya tuh kayak gimana gitu. Lanjut, lanjut. Ya, ya. Pakai semua, tapi nanti yang akan sering kepakai itu 34, 45, 56 sama eh, 78 biasanya. Nah, nanti ada ada cara cara nyortirnya juga. Jadi contoh nih, kalau ukuran 23 kan ukuran 23 ikannya dimasukin tuh di bak sortir 23. Nah, kemudian kalau yang turun berarti itu ukuran di bawah 23 cm. Kalau yang dia tinggal di atas nggak kesaring berarti ya dia ukuran 23 cm-nya gitu. Nah, itu banyak yang apa? Banyak yang salah tuh. Petani juga kalau tidak diedukasi itu. Kalau yang belum makanya ada ukurannya tuh ada yang 57, ada yang 79 gitu. Karena mereka teknik sortirnya salah. Jadi kalau kan harusnya cuma satu mungkin lewat dua gitu. Jadi harus banyak yang di ya gimana gimana. Kedengaran kan? Jadi petani itu
apa namanya, kadang itu ukurannya tuh kan kalau saya tadi lihat di situ ada ukurannya 57 ya, di presentasinya ada 57 cm. Nah itu tuh yang pas mah 56 cm, karena bak sortir itu adanya ukuran 56. Tapi ada juga 7, makanya emang kenapa kita harus cek langsung ke ininya, supaya kita bisa ukur langsung gitu, Vi. Bener nggak sih? Itu Bener nggak adanya sih di maksud ini ya, Pak Brian, di toko ikan ya? toko ikan banyak Pak, di Toko toko ikan ya. ikan. Dicek aja, nanti pura belinya mah satu aja sana ukuran 7 berapa, itu paling biasanya 20.000 gitu, 30.000 Ya, ya, ya. satunya itu. Jadi acuan ya. Iya, supaya nanti ketika berinovasi, Raffi yang oke ya alat sortir teh. Iya. Jadi enggak begini, kenapa di atasnya ada begini. Jadi kita tuh nanti bisa punya banyak ini gitu, banyak parameter yang bisa kita uji, atau nanti punya karakteristik dari bak sortir yang baik itu kayak gimana gitu. Jadi itu kan jadi standar nantinya ketika nyetak bak sortir ukuran yang lain gitu. Gitu. Pak, diluruskan dulu, khawatir saya salah menangkap nih. Ya, Proses sortir, kalau berkaitan dengan 3 tahapan tadi, Pak Brian, mulai dari pembenihan ya, ya, pendederan, deder ya istilahnya ya, ya deder Pak. pendederan, kemudian satu lagi apa, Raffi? Pembesaran. 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 Nah, sortir itu dilakukan di tahap yang mana? Di semua tahap itu semuanya Semua dilakukan tahap sudah sortir, Pak. sortir. Oh, gitu. Makanya kenapa saya bilang itu bukan segmen sortasi, tapi segmen budidaya. Gitu. Oh. Jadi di pembenihan ada sortir, di Ada, pendederan ada sortir, ada, di pembesaran ada sortir. ada. Wah, mantap. Iya, iya, Gitu, iya, Pak. iya. Oke. Boleh. Ya, ditebarnya sih. Jadi sebenarnya pendederan itu adalah antara pembenihan ke pembesaran. Ya. Jadi ada ruang bisnis di antara gitu. Sebenarnya pembenihan pembenihan pembesaran secara general, cuma ada orang yang mengambil segmen bisnis ukuran 2 Pendederan. 3 cm, tebarnya panennya ukuran 7 8 cm supaya ngejar sebulan budidaya, supaya dapat duit perputarannya cepet gitu. Iya. Jadi ambil benihnya sudah ukuran besar gitu ya Pak Brian ya. Jadi Yang cara baru segmen subur. bisnisnya begitu. Mm-mm. Diawali 7 8 cm pembesaran. Penebarannya nanti panennya ukuran sekilo 10 atau 125 gram, panjangnya 20 cm. Hmm. Kalau yang tadi pendederan itu di sentinya sekitar 2 sampai 3 senti ya tadi ya, betul ya? Ya, tebarnya Pak. Biasanya Tebarnya ya. dia Tebarnya. ukuran segitu tebarnya. Ukuran 2 3 cm. Nah, karena atau 3 4 cm lah. Paling Ya, aman tuh biasanya 3 4 supaya 34. nyampe ke 7 8 cm kan sebulan tuh. Karena per minggunya itu ini se sesenti dia naiknya, Pak. Oh, gitu. Per minggu ya, per minggu ya. Ya, jadi lele itu udah hasil ya pengalaman ini ya sambil riset kecil-kecilan itu Ya, ya ya, per minggunya sesenti gitu, Pak. ya. Nah, berarti kalau ukuran mulai pendederan itu ukurannya kurang dari 3 senti atau lebih dari 4 senti, itu disortir dan tidak terambil gitu atau gimana? Iya, tergantung kita kan. Kalau mau pesen
bibit itu kan harus yang rata, seragam, kemudian ya kalau di teori mah kan ada SPF, specific pathogen free dan yang lain-lain kan. Hmm. Tapi poinnya masih ukurannya seragam gitu Pak. Iya, iya, iya. Jadi Karena kalau nggak mau bisa ngambil di kalau segmen 3-4 cm ya sudah itu aja gitu iya ya. Dia ukurannya seragam. ngambilnya Karena ya. nanti dia ketika dia budidaya naik dikit dia akan berubah. Makanya kenapa sortir itu supaya meminimalisir kanibalisme. Ya. Anggap saja begini, Pak, dari proses penebaran di usia berapa itu yang 3-4 cm itu? Berarti sudah usia Usia 2-3 satu minggu berarti Pak. 3 minggu ya? Usia 3 minggu, kemudian dimulai itu. Nah, untuk sampai ke usia sebulan setelahnya, Ya berarti kan pertambahan 1 cm itu. Nah, itu berapa kali sortir? Tiap minggu? minimal ini se 2 minggu sekali lah. 2 minggu sekali. Berarti 2 cm pertambahan ya, gitu ya. Karena kan bisa, Sortir tapi emang ulang. sambil dilihat ini sih Pak, oh ikannya udah banyak gede nih. Hmm, Nah itu emang ada, bahasa Sundanya mah ada lekennya si teknisi atau si ya. operator di ini Berarti akan kolam. lebih bagus kalau proses sortir, peningkatan panjangnya itu memang terlihat kenaikannya per 1 cm, begitu ya Pak Brian mungkin ya? Ya betul, kenaikan per 1 senti. Tapi emang kadang kalau kita sering sortir juga terhadap fisik atau karena kan lele nggak punya sisik Pak, dia Hmm, ngandelin lendir. ya. Jadi lele itu nggak punya sisik, ngandelin lendir. Makanya emang ya kita lihat kondisi gitu. Oh, kalau terus-terusan disortir sensitif juga ya? Betul. Makanya Oh, kenapa salah satu syarat yang menjadi alat sortir yang bagus itu yang tidak melukai. Makanya kenapa pakai plastik. iya, iya, iya. Kalau kebanting selama di air mah nggak masalah. Cuma maksudnya gesekan ke Hmm, alatnya kan biasanya kan dia nggak punya sisik, maka nggak punya pelindung, maka cuma lendir. Nah kalau lendirnya kegesek sama alat sortir hilang kan, gesek-gesek luka merah dia. hmm, Luka ini ya pada lemes nantinya, mati hmm, aja. ngerti ya. Nah, nah disebut pembenihan itu adalah proses budidaya dari memijahkan sampai ukuran panen tertentu. Contoh bisa 56, bisa 78 tergantung segmen kita mau jualnya. Hmm, Kalau kita pengen jual cepet ya udah jual aja supaya ukuran 23, 34 cepet aja sudah lepas sebulan ya gitu keluar ya. keluar gitu. Ya. Tapi kan harganya rendah. Kalau Hmm, 78 kan harganya nggak tahu ya sekarang udah berapa. Biasanya sih nggak naiknya nggak signifikan. Di angka 250 perak per ekor kalau 78 itu. Kalau kali 10.000, 100.000 kan udah lumayan. iya. Ya, nah, nah kalau untuk pembenihan dari jadi mijahin itu 1 malam. Nah nanti iya menetasnya itu di setelah 16 jam. 16 jam itu dia menetas biasanya. Nah setelah menetas, nah kemudian di hari kedua baru kita kasih kuning telur. Nah kuning telur itu fungsinya overlap makan karena dia kan sebenarnya punya punya kuning telur di dalam tubuhnya, Ya. cadangan makanan sampai umur 4 hari. Cuma kita biasanya overlap dulu supaya pertumbuhannya dia nggak telat. Nah, supaya pertumbuhannya nggak telat, nah dari situ terus nanti kan mulai makan cacing sampai cacing sutra sampai ukuran sampai 12 hari. Ya, Nah, ya. di 12 hari itu makan dulu tuh Fengli 0. Fengli 0
2 hari 3 hari, nah lihat kalau udah mulai banyak yang gede, di umur 15 hari baru disortir. Hmm. Pembenihan, pembesaran itu tergantung jumlah ikannya, Bang. Hmm. Kalau jumlah ikannya ada 500.000, encok itu. Wah, bisa 100.000 aja full. encok kalau udah ikannya gede-gede mah. Dan waktu sortir itu nggak bisa pagi hari karena kena panas dia. Oh, gitu ya. Sore sama malam biasanya. Bisa semalaman penuh ya. Iya, sore ke malam Hmm. tuh. Makanya justru akan sangat membantu kalau alat sortirnya satu ramah lingkungan, dua ramah terhadap ikannya, ketiga sudah ada countingnya, sudah ada alat penghitungnya. Ya. Nah itu bagus tuh. Jadi ketika masuk ke bak itu langsung ini ikannya sudah ada jumlah berapa, ada counting otomatis. Ya, ya, Karena ya. menghitungnya rata-rata pakai sampling. Jadi contoh ukuran 78 itu kan beratnya sekitar 4 gram. Nah, 4 gram itu kalau kita itu biasanya yang paling agak mendekati akurat itu kita per kilo. Hmm. Jadi per kilo itu seandainya Si jumlahnya itu 10 sekitar, misalnya. kalau 4 gram berarti kan sekitar 250 ekor tuh. Hmm. Nah, berarti kalau kita pengen eh, eh, 1.000 ekor berarti 4 kilo gitu. Kalau Ya, pengen ya. 100.000 ekor berapa puluh kilo gitu. Tinggal Dikonversi terhadap kalinya aja. kilo, 1 kilonya berapa ekor gitu ya. Iya. Nah, kita Hmm. biasanya samplingnya 3 kali. Kalau udah 3 kali, oh rata-ratanya berarti sekian. Ya, Nah, habis itu ya udah kita tinggal kilo totalnya 100 ribuan, bisa lebih bisa kurang ya teteh. iya, 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 iya. Yang Nah, akurasi itu memang hitung satuan ya, tapi si kan pegel alatnya Pak, ya. 100 ribu aja kan pegel Pak. Jadi kalau secara alat menggunakan bisa membaca, mendeteksi persatuan, wah itu keren ya, Oh iya Pak, brilian ya. iya gitu. Wah itu inilah, itu akan ramai diperebutkan. Cuma emang kita harus setting harga murah Pak. Ya, Kalau mahal lumayan. ya. Ya, 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 ya macam-macam banyak. Satu faktor stres, dua dia itu kan nggak punya sisik ya. Jadi daya tahannya kan kurang. Ya ketiga kalau habis sortir bukannya sehat nanti malah pada lemes kan. Karena kan terik kan panas dan pasti alat sortirnya juga jadi panas kan. Hmm. Dan itu akan membuat cepat luka kalau pas penyortirannya. Jadi Artinya pas begini Pak penyortirannya ya, itu akan cepat luka gitu kalau siang tuh. kalau kondisi si alatnya itu mampu meneduhkan situasi sortirannya, sebenarnya tidak ada masalah ya kalau siang hari pun. Nggak masalah Pak. Justru kalau Hmm. kita seandainya di close culture itu akan lebih bagus. Hmm. Cuma biasanya tergantung suhu ruangan. Kalau suhu ruangannya sama-sama panas kurang Tidak bagus juga. cocok. Tapi itu sih bisa diuji maksudnya. Ya, ya. Jadi yang paling aman yang mempengaruhi memang dari sisi temperatur air ya. Udara. Ya, karena kan kadang kalau close culture juga kan tertutup, eh, kurang bagus juga kan. Karena kan Kaget dianya. penetrasi cahaya mataharinya kurang, jadi pertumbuhannya bisa lambat gitu. Ya. Ya, ya. Nah, bagusnya udah langsung dipindahin ke kolam pasca sortir. Makanya sebelum sortir harus disiapkan dulu kolamnya. Itu supaya nanti langsung dibagi-bagi kan. Oh, ini ukuran berapa? Nanti kita Masuk tebar masuk di ke situ kolam. supaya pertumbuhannya rata.
kita tebar 5.000, kita tebar 10.000, supaya nanti sekian kolam. Jadi kita bisa hitung tuh estimasinya. Oh, kalau 10 kolam masing-masing 5.000 berarti ini ada 100.000 ekor. Jadi tetap ada pembagiannya, nanti sama ngitungnya di sampling kayak tadi gitu. Nah, emang akhirnya kalau bagus kalau kita punya alat hitung manual itu otomatis itu yang satu-satu counting itu. Jadi bisa cepet tuh. Tak 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 dan bisa lebih akurat. Ya iya. Karena kan bayangin kayak kita nih habis netes umur 15 hari, kita kan nggak tahu berapa jumlah jumlah ekornya, karena kan semua ada hitungan estimasinya kan. Contoh, dari telur itu seandainya taruhlah sangkuriang telurnya 40.000 butir fekunditasnya. Nah, dia menetas itu FR-nya, fertilization rate-nya itu 80%. Berarti kan estimasi yang menetas itu 40 kali 80 kan sekitar 24.000. Jadi ada dua. Maka kalau kita mau cetak target produksi 100.000 berarti butuh berapa induk? Nah, gitu ngitungnya. Berarti 20.000 lah, berarti butuh 5 induk, maka akan menghasilkan 100.000 gitu. Nah, nanti dari dari FR itu, nah kelangsungan hidup ikan lele itu 80% juga. Artinya kalau dari 24.000 itu sampai panen itu 80%. Yang bisa dipanen ya. Ya, bisa dipanen biasanya. Jadi MR-nya itu mortalization rate-nya itu sekitar 20% lah. Pernah ada implementasi cairan tertentu yang digunakan untuk bersentuhan dengan alat sortir tidak Pak Brian? Berupa Nggak ada, Pak. minyak atau apa? Nggak ada ya sama sekali ya? Paling gini, kita kalau mau pengiriman, nah pengiriman agar lele itu nggak banyak berbusa, karena busa itu kan dia lagi bernapas tuh. Nah, kalau supaya mengurangi busa agar dia ini, nah kita biasanya kalau minyak nggak ada, beli aja kerupuk yang putih-putih itu, cemplungin aja situ, nanti akan ada minyak di situ. Nah, itu Dengan salah satu. kerupuk-kerupuknya itu tuh maksudnya? Iya, bisa sambil dimakan juga kayaknya itu. Oh. Karena itu ini Pak, minyak itu kan menjaga agar lendirnya tetap terjaga gitu aja poinnya mah. Iya. Dan Tapi dia tidak ada bernapas. masalah kan kalau dia Oh, nggak masalah. mengkonsumsi memakan minyaknya gitu ya? Nggak Nggak apa-apa ya? masalah kan dia mah karnivor. Iya 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 benar. Jadi artinya kalau kita merancang, sebut saja alat sortir sekaligus alat countingnya, di Ya, mana permukaannya itu dilumasi dengan minyak, malah bagus iya. ya. Bagus Pak. Iya. Makanya mungkin ada bahan atau apa yang, kalau kemarin mah apa ya, stainless ya yang dari, bagus sih Iya. ngegluyur gitu. Cuma kan ukuran si ikan masuk ke ukuran sekian-sekiannya tuh nggak jelas gitu. Jadi Mm-mm. ya ini mah kan saukur PKM hungkul kan kata saya. Iya, iya. Belum mengakomodir sesuai kebutuhan ya. Kalau Iya, tipikal lele, dia saat kita perlakukan dalam satu bak sortir, kemudian kita berikan lubang, sebut saja selang gitu, dia akan mencari sendiri lubang itu atau iya, harus dia pasti diberikan? nyari lubang. Memang begitu tipikalnya ya. Dia Iya, bergerak aktif gitu mencari lubang iya, gitu ya. iya, Hmm, gitu. Makanya emang harus terbayang dulu alat sortirnya kayak gimana. Kemudian terbayang juga gimana teknik nyortirnya. iya. Kalau udah kebayang, maka kita akan kebayang tuh bikin alatnya kayak gimana. Nah, kebanyakan ke arah situ, cuma nggak kebayang teknik Hmm. nyortir para petani itu gimana sih, repotnya apanya. Jadi Kalau lele dia berebut tidak untuk masuk ke dalam lubang. Artinya perlu ada gerakan tertentu, apakah digetarkan, misalnya digetarkan, Pak. begitu. Memang Digetarkan. harus digetarkan, Iya, digoyang-goyang. digoyang-goyang Digoyang-goyang ya. sama airnya ditepuk-tepuk supaya dia Oh, bergerak ke bawah. begitu. Supaya dia bergerak aktif, kemudian dia akan mencari perlindungan dengan masuk ke dalam lubang sortir gitu Iya, ya. iya, Kalau dia diam,
Ya berarti memang dia merasa nyaman, tidak akan Ya, bergerak dan masuk kan gitu. ya, Supaya dia bergerak memang harus digetarkan ya, digoyang ya. betul. Gitu Makanya perilakunya. kenapa jumlah ikan yang disortir juga di seroknya itu nggak boleh banyak-banyak. Karena makin tidak rata nanti yang masuk ke dalamnya. Hmm, Nah, itu makin apa akurasi sortirnya kalau orang yang petani nyortirnya banyak-banyak amburadul tuh ukurannya biasanya, Pak. iya, iya. Boleh. Tergantung jumlah. Paling banyak saya pernah 500.000 ekor tuh. Dari habis Isya sampai subuh tuh. Biasa. Iya. Makanya kenapa banyak. Pak, ya, Iya, yang bak sortir itu. sortir. Jolang-jolang. Makanya Raffi harus kebayang juga bak sortirnya kayak gimana. Makanya Hmm. harus ngeliat gitu. Ya, ya, ya. Yang kedua itu justru ngelihat kondisi ikan. Kalau kondisi ikan lagi sakit ya jangan disortir, Hmm. diobati dulu gitu. Iya, iya. Itu bagian yang melakukan budidaya lah kalau itu mah harus paham ya itu ya. Ya kalau orang kayak Raffi mah ya pokoknya gimana alat itu efisien digunakan sama Iya. petani tapi ukurannya juga tidak amburadul gitu. Iya. Dan itu bisa apa ya mereduksi jumlah orang yang membantu nyortiran kan. Paling digantinya jadi tadinya padat karya jadi padat modal kan, seandainya listrik kan gitu nantinya kan, atau pakai solar cell atau apa. Tapi kalau itu bagus ketemu, Pak, itu novelty dan inventionnya bagus itu menurut saya. Hmm. Oh nggak masalah, yang penting kita harus ukur waktunya. Dia maksimal ditaruh di situ ya sejam 2 jam lah, habis itu langsung dipindahin. Kalau enggak dia kan di bak sementara kan jadi padat ikannya, Hmm. maka harus langsung Sekalipun diisi air dipisahin. ya. Kalau air mah pasti kan, cuma kan kalau dia kelamaan dalam satu titik kan lumayan gitu Pak. Pasti Hmm. nanti di bawahnya ada aja yang mati tuh. Kegencet yang dari atas ya. Iya, bukan. Makanya pensortiran tuh ada bak khusus, bak kolam sortir yang bentuknya memanjang supaya nanti seukuran dengan yang tadi jaring itu ya. Nah, supaya nanti oh ini jaring yang ikan global semuanya nih, satu bak yang mau disortir. Nah, nanti pelan-pelan tuh ke bak ke jaring satu dia ukuran berapa, geser lagi ke berapa. Nanti yang paling ujung dia ukuran yang paling besar. Gitu, Bang Raffi. Ya, nah, coba lihat. Iya. Nah, ini nih yang alat kayak gini yang kayak PKM IPB yang pernah saya kritisi nih. Itu berat. Nah, ini nggak akan efektif. Makanya emang harus ngelihat bak sortir ikan lelenya itu supaya kebayangnya
Ini mah kan terlalu berat, itu mah cukup aja seandainya dia tuh yang tahan air, nyelup ke air, tapi dia bisa naik turun untuk ngegoyang-goyangin itu kan bulat seandainya. Lihat ininya aja Bang Raffi, dimensinya sesuai ukuran yang mau disortir. Jadi yang kebayang saya itu alatnya itu tidak berdiri begitu karena alatnya itu dia itu harus nyemplung ke kolam. Kolam. Jadi si petani itu tinggal nyerok aja nyerok. Nanti si alatnya itu naik turun naik turun. Kalau sisi geser lagi ke alatnya gitu. Ya bisa, tapi kalau dia berdiri tidak di dalam kolam, maka itu berpengaruh terhadap kondisi ikan. Ikan mesti ditarik dulu ya, berarti kalau ini mah ya. Ikan Iya, ditarik dulu, masukkan dulu gitu. Sebaiknya tidak. iya gitu yang bagus mah. Sebenarnya secara umum ukuran kolam ikan lele itu berapa, Bian? Secara umum biasanya ukurannya kalau bulat ya Pak, diameter 2 atau diameter 3. Hmm. Kalau kotak biasanya 2 2 kali 3 meter atau 3 kali 4 meter. Ya. Tergantung pembagian layouting di tanah yang kita miliki sebenarnya mah. Kedalaman bisa setengah meteran. Nah, kalau kedalaman itu, kalau pembenihan itu yang aman itu emang 50 cm Pak, sampai Ya. 60 cm lah, setengah meter. Ada lagi, Raffi? Iya, jadi nanti pas ada satu bak yang khusus counting seandainya, kalau nggak bisa lah. Jadi pas mau pembagian, jadi counting aja. Oh enggak, yang penting mah parameternya ikan bisa masuk ke lubang itu, kemudian terhitung otomatis gitu. Jadi selalu begini ya bayangan saya ini Pak Bian, Raffi ini. Ya, Begitu alat sortir ini dimasukkan ke dalam kolam, kemudian ikan berebut masuk ke dalam mesin sortir itu, gitu ya, mhm, lantas digoyang karena dia naik. ya, Keluaran dari mesin sortir ini terbagi pada dua ukuran yang berbeda ya. ya, Satu, ya maksudnya dua ukuran yang berbeda itu ada jaring lah gitu ya. ya, Sebelumnya dia belum masuk ke jaring karena masih dalam kolam. ya, Tapi begitu alat ini dimasukkan, dia masuk ke dalam mesin sortir, dia sudah ya, terbagi pada dua jaring. ya, Nah, dari dua jaring ini, satu jaring akan dipindahkan, satu jaring ya, akan dipindahkan ke kolam yang berbeda. Sekaligus ya, proses coatingnya dilakukan pada saat itu juga. Begitu ya, ya, bayangan saya ya. Cukup ya dua bisa sortiran, begitu, tidak bisa, perlu harus tiga sortiran gitu. iya Kalau tadi bisa, kan idenya Raffi itu ada ke sortir kecil ya, pindah iya, ke sortir sedang, mhm, sisanya ke sortir yang besar gitu. ya, Cukup dibagi dua begitu saja, kayaknya bisa ya, oke ya. bisa Pak. Makanya Ya. emang Raffi harus terbayang dulu proses sortirnya kayak gimana. Ini kalau di Bandung, eh, apa sentra budidaya lele di mana ya? Mungkin Pak Bian tahu nggak? Nah, kalau di Bandung itu sebenarnya yang biasa ini kan di MT itu kan ada Pak, Oh, kan ada ada, ya? ada. Nah, Ada ya. kalau enggak nanya, nanti saya kasih nomornya ini ya orang kita Pak. Heeh, heeh, heeh. Nah nanti nanya ke dia sentra lele di Bandung gimana.
Iya, Nah, nanti boleh. Bapak juga bisa diskusi, dia memang Nah, praktisi, teman itu saya diploma dulu. bagus. Heeh heeh, bagus kalau umpamanya bisa ya. Paling Iya, tidak bisa melihat apalagi kalau sudah ada medianya ya, kita bisa iya, lihat gitu prosesnya iya, kayak gimana. Jadi iya, nggak ngarang-ngarang lah gitu, iya, semua dalam imajinasi ya susah iya. juga itu. Nah, kalau di sana mah emang udah ada bak sortirnya, kolamnya bulat dan apa, Oke, dan dia emang praktisi kan, dan dulu heeh, bareng sama saya waktu di ya sini. boleh Karena deh ada, Pak Bian, mungkin nanti ya, saya minta nomor kontaknya ya, ya. untuk bisa disambungkan. Kalau Pak Akbar nggak main di situ ya? Oh, Akbar mah kan enggak, dia Enggak ya? jarang ke Enggak ya? situ, iya. Enggak ya? Tapi dia juga kenal tuh sama yang orang sananya, namanya Jaka. Pak Jaka ya? Mm-mm. Oke. Ya dia Mungkin yang nanti ngurusi saya bisa yang di minta sana. nomor kontaknya deh, Ya boleh. barangkali bisa disambungkan untuk main ke sana. Ya, Mudah-mudahan kami bisa bantu gitu ya, ya, dari kontak manufaktur gitu. ya, Semoga aja bisa memperbaiki ya, situasi lah. ya. Oke. Baik, Raffi masih ada lagi? Karena waktu kita, dibatasi hanya sampai jam 2, jangan lebih. Saya ada agenda yang lain juga. Pak Brian, terima kasih banyak ini, Siap, ilmu Pak. yang luar biasa ini, Iya, Pak. banyak hal kita tahu dan dikoreksi, ternyata searching di literasi YouTube, beda jauh dengan Iya, Pak. pengalaman yang ada. Wah, Iya, ini mah banyak terkoreksi lah. Saya kira iya, mungkin kita berangkat dari informasi ini untuk iya, menjajaki kondisi di lapangannya. Saya tunggu aja Pak Brian ya kalau ada kontak yang bisa dihubungi iya. untuk kita coba Nanti bisa, datangkan. Pak. Di sana soalnya masih existing budidaya Ah, kalau nggak salah ya. oh bagus ya, bagus. Iya. Oke. Kalau nggak salah dia itu nila sama lele kalau nggak salah. Oh ada nila juga ya? Iya, gitu. Makanya mungkin nanti itu bisa Tapi diskusi. sistemnya bukan bioflox gitu bukan ya, si Nah, kolamnya? ini Pak yang harus dikelirkan nih. Jadi orang ketika ngelihat kolam bulat warna hijau dianggapnya semuanya bioflok. Oh padahal Padahal belum tentu. oh gitu. Karena bioflok itu kan disebutnya bio and flock. Flock itu kan artinya gumpalan-gumpalan Kekebalan. uh, makhluk biologis yang itu untuk makan ikan. Nah, itu tuh Eee, lebih inefisien karena dia salah. listriknya 24 jam full Mmm, gitu. Dan sedikit pembudidaya yang pakai itu karena kan jebol listriknya, Pak. iya iya iya. Begitu mati listrik juga masalah ya, harus Iya, segera karena nanti bakterinya dilakukan kan bisa mati. pembebasan. Kalau bakterinya mati, bau kolamnya. Iya. Bau kolamnya mempengaruhi ke ikan. Jadi lebih banyak sebetulnya tidak menggunakan bioflox ya. Bioflok. Paling mereka gunain probiotik aja untuk menjaga Mhm. kualitas air. Jadi secara air juga tetap harus mengalir ya itu ya. Mengalir Enggak sih enggak sih, Pak. berganti Eh, gitu ya. enggak terganti juga. Oh gitu ya? Enggak mengalir juga kalau pakai Oh probiotik. Maksudnya oh, tidak terganti tiap minggu gitu. Enggak, mhm tapi ngelihat mhm. aja, oh kalau kotor ganti. Gitu. Ya ya. Tapi kalau udah mulai ukuran besar, kepadatan tinggi, baru per 2 hari ganti air. Tapi Mmm. disebutnya itu enggak full ganti air, paling 30-50% Oh, tambah kayak gitu. akuarium ini mah ya. Iya gitu, Pak. Oke, baik Pak Brian, terima kasih banyak. Ini Iya, Pak. sangat-sangat berguna ini Iya, Pak. untuk memandu kesesatan kami dalam dunia ya, budidaya ikan ini ya. Mungkin di Iya, Pak. kesempatan berikutnya kalau kami ada yang perlu dikonfirmasi, barangkali Pak Iya. Brian masih berkenan ya untuk Boleh, Pak. mengkoreksi. Ya. Boleh, Terima Pak. kasih banyak Pak Brian. Iya, Raffi, Pak. saya kira cukup dulu. Iya, sama-sama. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, Ya, sama-sama. Raffi, sebentar, jangan dulu ditutup. Barusan sudah direkam, rekaman video. Screen ya. Jadi itu silakan didengarkan ulang, kemudian buat catatan resumenya. Jadi semua informasi yang beliau sampaikan catat saja dulu. Nanti memang kan ini penjelasan praktisi ya. Nah, penjelasan praktisi ini perlu dikonfirmasi berkaitan dengan kajian literasinya, literaturnya. Tapi itu jadi acuan. Karena satu, beliau adalah pelaku. Yang kedua, beliau juga itu adalah koordinator UMKM-UMKM, tapi lokasinya ada di Bogor. Persisnya di Bogornya saya kurang paham ya, gitu ya.
Tapi yang jelas sentra-sentra ikan budidaya ikan, ikan lele, ikan nila segala macam itu, beliau itu termasuk koordinator dan penyuluhnya. Ya, apakah ini bentuknya koperasi atau tidak? Ya saya belum tahu ya. Mungkin low profile lah beliaunya ya, jadi tidak menceritakan banyak. Hanya yang jelas satu beliau adalah pelaku, yang kedua beliau itu pembina UMKM budidaya ikan lele yang ada di sekitaran Bogor ya. Kemudian nanti mudah-mudahan ini kita dapat rezekinya untuk bisa kontakkan dengan yang ada di Bandung supaya nanti bisa melihat langsung ya. Walaupun tadi informasinya saya kira cukup jelas ini banyak ya hal-hal yang perlu dikoreksi dari pemahaman apa yang barusan disajikan oleh Raffi ya, gitu ya. Tapi paling tidak itu jadi acuan. Memang tantangannya adalah menemukan bagaimana alat itu bisa masuk ke dalam kolam, bukan ditarik keluar ikannya, tapi justru alatnya yang mendekati ikan. Nah itu teknologi yang mesti dikembangkan. Gitu ya. Saya belum menemukan pola yang seperti ini itu di lapangan bagaimana, tapi mungkin bisa dicari ya, bisa dicari searching, ada nggak yang sudah mencoba melakukan pendekatan dengan sistem sortirnya dimasukkan ke dalam kolam. Kalau sortirnya menggunakan ember besar atau apa istilahnya jolangnya namanya jolang yang bak ya, bak sortir yang dilubangi memang kan bisa ditenggelamkan gitu. Tinggal di bawahnya dikasih jaring sudah otomatis dia tersortir gitu ya. Jadi ngerti nggak maksudnya? Ada bak, kemudian bawahnya ada jaring, yang jaringnya itu terbagi, maksudnya diwadahin lah ke jaring gitu ya. Manakala ikannya dimasukin, kemudian yang masuk ke dalam ukuran sortirnya udah masuk ke dalam jaring kan terpisah dengan kolam. Tapi jaringnya kan ditenggelamkan juga kan gitu ya. Nah, kemudian saat jaringnya diangkat sudah sortiran yang pertama kan gitu. Kira-kira gitulah, tinggal pindahkan gitu ya. Nah, ini idenya menurut hemat saya cemerlang sebenarnya. Cuma kecemerlangannya membuat kita mengenyritkan dahi ini. Kumaha nggak bisain itu. Ya itu bagian dari ya. Tapi udah tertangkap ya poinnya ya. Jadi eh, tidak cocok pola pendekatan ikan dibawa ke mesin sortir. Sortir yang mendekati kolam ikan. Itu saja sudah mengkoleksi banyak tuh gitu. Sementara silakan disusun dulu dari apa yang sudah direkam untuk ditulis semuanya. Kalau perlu apa yang terekam itu titik komanya jangan ada yang terlewat. Tuliskan saja. Jadi ini betul-betul rekaman bukan resume ya. Jadi contoh begini misalnya kita lagi bicara nih. Tuliskan saja semua kalimatnya. Baik Bapak, baik Bapak, baik Bapak, misalnya gitu. Oke Pak, lanjutkan. Baik, semua kata-kata yang barusan direkam, tuliskan. Ya, supaya nanti kita bisa membaca, menelaah dari apa yang disampaikan Pak Brian ini untuk di cross check terhadap literasinya. Ya. Tugas awal nih bagi Raffi, jangan sampai ada yang terlewat ya. Oke ya. Tapi Raffi di situ ada siapa? Randy? Ada siapa lagi? Yang mau diskusi siapa? Randy. Ada Randy. Oke, gini aja deh. Eh, dikasih nomor apa alamat barusan ya, Gmeet-nya, sharing ke Randy. Kalau mamanya mau diskusi via Zoom aja, saya kayaknya nggak akan ke kampus aja lah. Mana Randy-nya? Nah, nanti kan ada sharing-sharing. Mana Randy-nya? Mana Randy-nya? Panggil dulu. Mana Randy-nya? Dilihat ke laptopnya Raffi dulu. Randy, sebentar. Nggak usah pindah ini dulu, lihat aja dah.
Ren, terdengar ya? Oke. Saya kayaknya nggak akan ke kampus sekarang. Jadi kita diskusinya online saja. Tapi nanti silahkan akses Google Meet yang dikasih nanti dari Raffi. Gunakan laptopmu. Barangkali nanti ada file-file yang mesti di-sharing ya. Gitu. Jadi yang sekarang saya tutup dulu. Kemudian nanti alamat Gmeet-nya minta ke Raffi. Nah kemudian Randy nanti buka di Gmeet itu. Nanti kita diskusi. Oke ya, silakan, mangga, mangga.